Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menyuarakan soal kekuasaan dan menyinggung soal orang yang ingin melanggengkan kekuasaan. Lantas untuk siapa pernyataan keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini? Kita ulas sore ini bersama dengan Sekjen Projo, Handoko, Guru Besar Komunikasi Politik UPI, Prof. Karim Suryadi, dan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, yang akan segera bergabung. Saya mau ke Prof. Karim dulu. Prof. Karim, selamat sore. Prof, langsung ini kenapa sih lagi-lagi Bu Mega menyuarakan pernyataan soal kekuasaan, apalagi dibilangnya jangan lupa daratan? Oh ya, ini menurut saya suasana psikologi politik yang mencuat ya. Cuat membaca berbagai dinamika, membaca berbagai konstelasi gitu. Memang tidak menyebut nama, tetapi kegunaan pernyataan itu kan pasti bukan untuk yang sudah berakhir, juga bukan untuk mereka yang belum menjabat gitu ya. Jadi ditujukan siapa, Prof, kira-kira? Ya seperti itu definisinya, bukan untuk yang sudah berakhir karena mereka sudah mengakhiri jabatan tepat waktu, bukan juga untuk mereka yang akan menduduki jabatan, mau menduduki jabatan dan sudah belum. Jadi menurut saya sudah terang-terang ya. Tetapi kalau kita membaca buku-buku politik, maksim yang menghubungkan antara jabatan itu enak, jangan pernah merah kursi dulu ya, habis duduk lupa berdiri. Sebenarnya maksim yang lengkapnya adalah ketika Anda berakhir jangan pernah sibuk mencari pengganti. Jadi ini maksudnya tujuannya untuk Pak Jokowi? Ya kira-kira begitulah, kepada siapa lagi. Saya bilang juga tidak untuk yang sudah mengakhiri, bukan untuk yang akan menduduki. Tetapi saya ingin melengkapi maksimnya. Maksim yang saya baca sebenarnya, kekuasaan itu enak, seringkali membuat orang lupa untuk berhenti. Tetapi kalimat selanjutnya adalah setiap pemimpin itu punya harinya, dan ketika tiba waktunya untuk pensiun, jangan pernah menjadi tangan mati di masa lalu. Artinya jangan pernah keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakan yang ia buat itu membuat reputasinya rusak karena mendominasi penggantinya. Jadi menurut saya itu pernyataan ungkapan moral yang sangat generik, yang sangat perennial, yang abadi, karena ungkapan-ungkapan itu ditemukan di literatur-literatur lama tentang kearifan politik, tentang kebajikan politik. Bahwa sekarang diungkapkan, menurut saya mungkin Bu Mega membaca momentumnya tepat seperti ini. Sebab tadi kan yang disinggung bukan malah tidak disebut menyebut siapapun, tetapi sebelumnya kan menyebut petinggi Polri, petinggi TNI, dan kita tahu kepala daerah juga banyak berhenti gitu ya. Jadi menurut saya umum sebenarnya, tetapi menurut saya itu pasti kepada mereka yang berkuasa, bukan untuk mereka yang sudah mengakhiri jabatannya, dan bukan pula untuk mereka yang akan menduduki jabatan baru. Oke, Bang Masinton, kalau ada kuat dugaan yang ditujukan pernyataan dari Bu Mega ini adalah untuk Pak Jokowi, sampai dibilang kekuasaan itu enak, jangan lupa daratan. Ini kenapa sampai keluar dengan kata-kata atau pernyataan jangan lupa daratan? Ini apa maksudnya, maknanya, Bang Masinton? Bu Mega tidak mau mention siapa-siapa. Iya kan? Ya. Halo? Ya, betul, silakan, Bang. Ya, Bu Mega tidak mention orang per orang. Tapi Bu Mega menyampaikan, ya itu tadi, pesan-pesan moral, mengingatkan siapapun dalam posisi jabatan, ya, agar tidak mabuk kekuasaan. Karena dalam era reformasi dan demokrasi 25 tahun ini, kita sudah memilih jalan demokrasi dengan berbagai aturan yang membatasi masa jabatan baik presiden maupun kepala-kepala daerah. Jadi ya jangan menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan, karena yang langgeng itu adalah kehendak rakyat gitu. Kalau yang lupa daratan maksudnya apa tuh, Bang? Lah iya, itu tadi mabuk kekuasaan itu membuat orang jadi lupa segalanya, lupa daratan, ya lupa menapak bumi, lupa pada demokrasi, lupa pada konstitusi yang memang membatasi masa jabatan tadi. Nah itu ya menjadi satu pesan moral yang kuat buat kita semua, buat seluruh elemen bangsa kita, bahwa siapapun yang diberikan amanah jabatan kekuasaan agar taat pada aturan,
taat pada konstitusi, taat pada seluruh nilai-nilai etika dan moralitas dalam menjalankan seluruh proses kekuasaan dan jabatan itu tadi. Bang, tapi ini kan pernyataannya dari Bu Mega emang betul ya, tidak disebutkan siapa namanya yang dimaksudnya oleh Bu Mega. Tapi kan ini pernyataan Bu Mega tidak dikaitkan dengan jelang pergantian meskipun masih lama nanti di akhir-akhir 2024. Nah, apakah ini yang dituju juga untuk pemerintahan saat ini nih, untuk sekedar mengingatkan? Saya rasa bukan pada itunya ya, mau ditujukan ke siapapun. Yang jelas Bu Mega tidak mention siapapun. Tapi substansi dan esensi dari yang disampaikan Bu Mega, kita setuju nggak? Oke. Halo? Ya, silakan. Mbak setuju nggak? Kita semua setuju nggak? Kalau saya sangat setuju. Nah, gitu loh. Dan itu tidak kalau gitu, mention siapapun, tidak ditujukan kepada siapapun, tetapi mengingatkan agar semua pihak yang diberikan amanah oleh rakyat, diberikan mandat, ya harus menjaga itu, menjaga mandat supaya kekuasaan itu tidak abadi. Baik. Ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bang Masinton, gitu loh. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke Mas Handoko. Mas Handoko, ini kan memang Bu Mega tidak menggamblang-gamblang ya ngomong ini pernyataannya untuk siapa. Tapi kalau menurut Mas Handoko sendiri, kira-kira ini pernyataannya atau kemudian ini apakah menunjukkan untuk ke Pak Jokowi, Presiden saat ini? Ya nggak tahu Mbak, karena seperti kawan saya tadi, Bang Masinton tadi bilang, memang Pak Bu Mega tidak mention siapapun juga. Cuman yang saya justru memperhatikan kalimat bahwa kekuasaan enak gitu kan. Ya itu kan kemudian ya mungkin menurut Bu Mega kekuasaan itu enak gitu kan. Tetapi kan kita bisa berbicara lain ketika misalnya kita menafsirkan kekuasaan itu sebagai sebuah tugas dan tanggung jawab misalkan. Mungkin akan berbeda, kayak Mbak misalnya jadi presenter, enak kerja dapat gaji, tapi di situ kan ada tanggung jawab, ada tugas yang mesti dijalankan begitu kan, bisa berbeda. Jadi tinggal pada posisi mana. Mungkin ada orang yang mengatakan oh ya enak ya berkuasa itu gitu, tapi ada juga yang mengatakan ini sebuah amanah, sebuah tanggung jawab, sebuah tugas yang harus kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya buat rakyat, seperti itu. Nah, kalau terkait masalah upaya-upaya melanggengkan kekuasaan segala macam, tentu kita semua sepakat dan kita sudah punya piranti-piranti hukum, mekanisme segala macam, dan sekarang juga misalnya ini kepala daerah atau presiden atau anggota DPR atau siapapun yang kemudian mempunyai kekuasaan, ada mekanisme-mekanisme tertentu yang kemudian membatasi mereka sehingga kemudian tidak mengganggu kekuasaan secara kekal begitu kan, sudah ada semua instrumennya. Tapi Mas Handoko, kalau menurut Mas Handoko nih, kira-kira kenapa sih Bu Mega sampai menyatakan berkali-kali soal kekuasaan, dan yang terakhir juga ingatkan jangan lupa daratan? Ya mungkin karena lagi kampanye Mbak, jadi ya lagi membangun sebuah narasi. Jadi bukan nyindir sana sini ya atas satu pihak ya? Ya kalau ngomong penguasa kan banyak sekali ininya, entitasnya, baik entitas maupun orangnya banyak sekali, sehingga ya nggak ngerti siapa yang dituju secara spesifik, apakah ada yang dituju atau memang itu sebuah pesan umum dari seorang mantan presiden, ketua umum PD Perjuangan sekelas Bu Mega. Oke, kalau gitu Prof, sebenarnya apa sih yang kira-kira membuat pemicu dari Bu Mega menyatakan tadi soal kekuasaan langgeng, enak, jangan sampai lupa daratan? Ya sebenarnya kan kita tidak bisa menduga-duga atau meramal ya. Tetapi yang bisa kita lakukan memaknai pernyataan itu dari konteksnya. Konteks kapan itu disampaikan, dalam situasi apa, dalam suasana psikologi politik seperti apa. Bang Masinton sebenarnya lebih hafal benar psikologi politik yang menjadi latar ini. Tetapi menurut saya sekali lagi ya, meskipun tidak menyebut nama, itu jelas ditujukan kepada penguasa saat ini, apapun levelnya.
Bukan mereka yang sudah mengakhiri jabatannya, karena memang sudah jelas-jelas tidak perlu diingatkan, mereka sudah berhenti pada waktunya. Bukan pula yang akan menduduki itu yang pertama. Tetapi yang menarik menurut saya, makna itu lebih dalam, bukan sekedar kepada mereka yang berkuasa, tetapi juga mereka yang menyokong kekuasaan. Mengapa? Karena kalimat enak di sana dihubungkan dengan lupa daratan, dihubungkan dengan lupa berhenti, dihubungkan dengan ingin melanggengkan kekuasaan. Ada pepatah lama yang menyatakan bahwa jika pemimpin Anda dilumuri madu, maka jangan kamu jilati semuanya. Jadi artinya apa? Meskipun kekuasaan enak dan dilingkupi oleh kenikmatan, dan itu akan menyebar, akan menular kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka tetaplah harus membantu dengan benar, mengingatkan, jangan sampai terjebak pada apa yang disebut dengan pemikiran kolektif gitu ya, mengiyakan atas semua tindakan yang mengenakan itu sebenarnya maknanya. Jadi lebih dalam dari sekedar mengingatkan hari ini gitu ya. Lebih dalam mengingatkan ada jabatannya sudah terjawab, sudah terjadwal sampai kapan kan gitu ya. Misalnya presiden akan dilantik 20 Oktober, kan itu udah pasti, nggak bisa ditawar. Tapi Prof, itu kan ada kata-kata jangan lupa daratan tuh ya. Berarti kan artinya mungkin ketika seorang mengucapkan itu ada pengalaman yang ingin dibagikan sebenarnya atau pengingat. Nah kalau mereka-reka seperti itu? Ya sebenarnya kan bukan mereka-reka ya. Kita tahu setiap jabatan, setiap pemimpin itu akan ada titik berangkat dan titik akhirnya. Lupa daratan itu adalah orang yang lupa kepada titik dari mana dia berangkat. Dan itu kan menjadi isu ya. Saya kira ini menjadi isu dan ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya, maaf ya, dalam debat disebut-sebut orang tidak layak menyebut karakter, menyebut etika karena terhubung dengan pencalonannya di masa lalu, ini kan jadi merembet juga. Kalau kita taat pada standar yang tunggal, artinya tidak double standar, maka ini berlaku bagi pejabat manapun. Bahwa dia tidak boleh lupa daratan dalam pengertian, jangan pernah berkhianat dengan partai yang mengusung sebelumnya, atau jangan pernah berkhianat dengan kekuatan yang memungkinkan dia mendudukan jabatan sebelumnya. Nah, ini berarti ini menyinggung soal preferensi politik. Nah, sayangnya di Indonesia preferensi politik para politisi itu tidak terbangun dengan baik. Kenapa? Karena seringkali kita melihat banyak politisi lompat pagar. Apalagi ketika menjelang pemilu atau sesudah pemilu. Ketika antrian untuk jabatan panjang, pindah antrian lewat partai. Jadi menurut saya ini pesan yang sangat bagus. Bukan hanya mengingatkan mereka yang sedang berkuasa, tapi pesan ini juga mengingatkan tentang pentingnya memperkokoh etika dan pondasi kepartaian lewat penguatan tahan dulu sampai di sana, Prof. Partean, gitu ya. Oke, tahan dulu sampai sehingga preferensinya tidak mudah goyah dan berpindah sesuka hati. Oke, tahan dulu sampai di sana, Prof. Karena usai jeda saya juga mau nanya nih ke Bapak-bapak, Bang Masinton dan juga Mas Handoko. Tadi kan kalau diminjam kata-katanya Prof Karim bilang jangan lupa daratan itu sama dengan kurang lebih jangan berkhianat ya. Nah kalau gitu dari perspektif Projo yang juga dulu sama-sama mendukung Pak Jokowi maju sebagai presiden bersama dengan PDI Perjuangan. Nah apakah hal itu juga yang kemudian terasa atau justru sebaliknya? Nanti usai jeda tetaplah di Kompas Petang. Mas Handoko, Projo yang sejak awal bersama dengan PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sebagai presiden, begitu apakah merasa Pak Jokowi ini sedang atau berkhianat pada PDI Perjuangan? Tentu tidak sesederhana itu. Dan kalau Projo memang kita ini kan tegak lurus sama Pak Jokowi gitu kan. Kata Jokowi, merah kata Projo itu sering saya sampaikan itu. Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Bahwa kemudian dinamika politik sekarang ini membuat situasi seperti yang terjadi hari ini tentu prosesnya panjang, terus kemudian dengan berbagai peristiwa dan tentu juga tidak bisa kemudian kita bilang bahwa ini sebuah pengkhianatan karena hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan selama ini juga hubungan yang
sangat mutualisme, sama-sama diuntungkan, sama-sama menguatkan seperti itu. Tapi kan Bahwa terakhir pada Pak Jokowi satu juga titik tertentu. akhirnya kan pada akhirnya juga memajukan Gibran nih, anak Pak Jokowi sebagai cawapres yang kemudian bukan pilihan PDI Perjuangan yang mengusung Pak Ganjar. Oh iya, bahwa kemudian pada satu titik tertentu kemudian terjadi perpisahan, misalnya kan kita tidak bisa langsung otomatis itu bilang kemudian siapa berkhianat kepada siapa, itu lebih pada pilihan politik dengan prinsip-prinsip yang masing-masing dipegang begitu. Sehingga saya sangat menolak narasi bahwa kemudian Pak Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan. Saya pikir tidak seperti itu, gitu Mbak. Jadi bukan Karena ya itu tadi selama ini mutualisme, Pak, sama selama 2 periode ini sama-sama diuntungkan begitu. Oke, sama-sama diuntungkan, tidak berkhianat. Kalau dari Bang Masinton sendiri dan PDI Perjuangan melihatnya bagaimana komitmen Pak Jokowi kepada PDI Perjuangan, Bang? Partai itu ya berideologi, ya. Berpartai itu menjaga konstitusi. Berpartai itu membela aturan-aturan yang ada karena sudah disumpah di sana. Intinya adalah bahwa pertama, seluruh partai politik tentu ingin memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan yang seperti apa? Begitu ya. Bukan dengan menggunakan berbagai upaya menabrak-nabrak aturan, etika, moral dalam etika dan moral publik, bahkan mengabaikan seluruh proses konstitusi dan perundang-undangan untuk kita bisa melanggengkan kekuasaan. Bukan kekuasaan seperti itu yang ingin dikehendaki oleh PDI Perjuangan. Maka kenapa PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati selalu mengingatkan ini memang jalan yang sangat tidak populer, tetapi ini sangat esensial dan sangat mendasar buat kelangsungan bangsa ini. Bagaimana politik itu harus menjunjung tinggi moralitas dan etik publik, begitu ya, dan menjaga konstitusi dan perundang-undangan tadi. Contoh umpama, kenapa Bu Mega mengingatkan selalu agar tidak silau dengan kekuasaan. Jabatan itu ada masanya. Kalau PDI Perjuangan silau dengan kekuasaan, tentu PDI Perjuangan yang paling diuntungkan dengan 3 periode. PDI Perjuangan yang paling diuntungkan dengan penundaan pemilu. Tetapi bagi PDI Perjuangan, kekuasaan dan jabatan itu bukan tujuan. Oke, Bang. Kekuasaan dan jabatan itu perlu, tetapi harus tetap dengan berjalan dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Maka PDI Perjuangan tetap kokoh menjaga itu sampai saat ini. Gitu loh. Kalau gitu, Prof. Karim, terakhir dengan pernyataan keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini, luapannya akan berhenti sampai dengan kata-kata atau sampai ke aksi politik sampai situ? Saya tidak tahu itu ya sampai sana. Tetapi yang jelas kalau disarikan pidato itu, kalau dibaca dari sisi kacamata politik kayak Bang Masinton, politik itu hanya punya dua kaki, etik dan teknik ya. Teknik menjalankan kekuasaan, bagaimana membuat kekuasaan itu bertanggung jawab, itu tidak cukup. Sebab kekuasaan juga punya kaki yang lain. Soal etik, soal baik, buruk, benar, salah, layak tidak layak, patut tidak patut. Teknik bisa memenangkan kekuasaan, tapi etik yang membuat kekuasaan itu terlegitimasi atau absah secara moral dan akan menghilangkan penyakit duri dalam daging. Baik. Terima kasih Prof. Karim, terima kasih Bang Masinton, terima kasih Mas Handoko, sehat selalu semuanya Bapak-bapak. Oke, terima kasih.